Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imade Nanda Nadevara Tagiri dengan NIM 2405120404090 dari kelas TIC 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum mengenai konsep dari firewall basic saja dengan menggunakan tools GNS3, lalu ada Oracle VirtualBox, dan hanya itu saja dua. Lalu, di sini saya akan membahas mengenai apa itu firewall. Firewall tersendiri biasanya dipergunakan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai em, pembatas ya, pembatas user untuk mengakses sesuatu di internet. Misalnya, kita sebagai admin jaringan ingin membatasi karyawan di suatu kantor supaya tidak bisa mengakses YouTube di saat jam kerja. Jadi, untuk memblokir akses tersebut, kita menggunakan firewall. Baik, untuk topologi jaringan dari praktikum firewall kali ini terdiri atas cloud cloud yang dimana sebelum kita memulai untuk mengkoneksikan cloud ini, kita memerlukan untuk melakukan sedikit konfigurasi yang dimana secara default di sini tidak ada WiFi, yang akan muncul adalah Ethernet dan Ethernet 2. Maka bagaimana caranya untuk memunculkan WiFi? Maka kita harus memencet Show Special Ethernet Interfaces ini, maka dia akan memunculkan WiFi. Setelah di sini nanti muncul WiFi, kita bisa langsung saja add. Setelah itu klik Apply dan OK. Maka selanjutnya kita akan menggambarkan topologi jaringannya. Pada topologi jaringan kali ini menggunakan 3 PC dengan 2 PC sebagai PC private dalam suatu jaringan dan PC 3 merupakan PC publik dengan menggunakan 2 switch dan 1 router. Dan berdasarkan topologi jaringan yang telah saya gambarkan, kita dapat melihat pembagian wilayah internet yang dimana di atas router dengan yang terkoneksi pada Ether 1 Ether 0 di sini, maka di sini adalah jaringan publik, dan jika kita melihat ke bawah dari router pada Ether 1, maka ini adalah jaringan private-nya. Lalu apa saja yang akan kita coba di sini? Berdasarkan skenario pengujian yang telah diberikan, kita akan melakukan dua hal berikut, yaitu persiapan pengujian dan pengujian firewall-nya. Setelah berhasil digambarkan, kita langsung saja uh, untuk memulai project dari GNS3-nya. Di sini saya sebelumnya sudah melakukan sedikit konfigurasi supaya tidak terlalu memakan banyak waktu, namun saya akan jelaskan satu persatu mengenai bagaimana cara kerjanya. Jadi di sini yang pertama, setelah kita berhasil loading dari PC-nya, virtual machine PC-nya, pertama kita menggunakan PC satu saja terlebih dahulu. Kita tutup saja ini, kita buka Winbox, maka kita klik ini akan memunculkan MAC address dari routernya. Maka di MikroTik ini kita akan melakukan konfigurasi terhadap routernya. Di sini adalah firewall yang sudah saya setting, jadi saya tutup dulu, saya akan jelaskan dari awal. Pertama kali saat kita telah membuka MikroTiknya dengan konfigurasi untuk routernya, maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah uh, mengeklik DHCP client di sini, lalu kita menambahkan dengan interfaces-nya adalah Ether 1. Setelah itu kita klik OK dan apply. Dan di sini saya menggunakan hotspot hotspot pribadi, karena ketika kita menggunakan WiFi umum, maka di sini akan memiliki subnet yang sama dengan IP address dari router kita. Jadi IP address ini mempunyai subnet 1, dan ketika kita menggunakan WiFi ISP biasa seperti IndiHome, maka IP address yang kita dapatkan maka akan sama dengan 1. Sama-sama seperti IP address pada router. Untuk menghindari hal tersebut, saya menggunakan hotspotnya. Setelah itu, sebelum kita menambahkan DHCP client, kita kembali ke sini dulu, ke Oracle VirtualBox. Kita mengubah dulu adapter 1
yang secara default jadi setting dari generic driver kita ubah menjadi bridge adapter. Tujuan bridge adapter supaya internet dari hotspot bisa langsung diterima dan juga langsung bisa mengenerate IP address-nya. Setelah kita menambahkan DHCP client, maka seharusnya kita sudah bisa melakukan ping ke server Google. Misalnya di sini server Google adalah 8888. Maka di sini jalan. Setelah itu, setelah kita melakukan setting DHCP client, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan address dari routernya. Router ini yang dimana pada Ether 2 bagian ke bawah ini dia menggunakan IP address 192.168.1.254, sedangkan koneksi pada bagian atas router ini menggunakan dari DHCP client itu tersendiri. Oke, kita kembali IP addresses. Di sini saya sudah menambahkan. Nah, ini yang saya maksud ketika kita menggunakan hotspot, maka dia akan mengenerate sendiri dengan menggunakan bridge adapter di sini. Dia akan mengenerate IP address-nya sendiri. Kalau kita menggunakan WiFi biasa seperti ISP IndiHome, dia akan mendapatkan subnet 1 ya, yang sama dengan IP address yang kita input secara manual. Di sini untuk menambahkan IP address-nya kita klik tambah sini, kita ketik saja misalnya 192.168.1.254/24. Interface-nya karena dia di sini topologinya adalah E1, maka kita ganti ke E2 karena Ether 0 di sini sama dengan Ether 1 di sini. Maksudnya Ether 0 di GNS3 sama dengan Ether 1 di MikroTik. Kita ubah Ether 2, lalu klik apply dan OK. Maka dia akan menampilkan di sini IP address yang sudah kita tambahkan secara manual. Maka setelah itu, setelah kita menambahkan IP address secara manual, langkah selanjutnya adalah menuju ke menu IP DNS, dan jangan lupa kita klik allow remote request-nya, sehingga PC-PC yang berada pada sektor private bisa mengakses internet dari IP gateway-nya, yaitu IP 192.168.1.254. Setelah di klik ininya, allow remote request-nya, maka kita langsung saja ke setting untuk IP address di PC1 dan PC2. Di sini secara default dia akan checklist atau enable bagian obtain an IP address automatically. Kita ganti menjadi use the following IP address dengan IP address 192.168.1.1 untuk PC1 dengan subnet masknya 255.0 dengan IP gateway-nya adalah IP yang sudah kita daftarkan secara manual tadi di MikroTik, yaitu 192.168.1.254, dan di sini menggunakan DNS sama dengan IP gateway-nya, yaitu .254. Setelah itu kita klik OK saja dan kita tutup. Begitu juga dengan pada PC2. Jadi pada PC2 di sini properties, internet protokol sama, hanya berbeda di akhirannya saja 1.2. Setelahnya diklik-klik OK saja hingga nanti di sini ada sedikit pop-up kalau udah terhubung ke internet. Maka dari itu kita sudah secara langsung bisa terhubung ke internet. Selanjutnya kita akan mencoba persiapan pengujian, yaitu yang pertama pastikan PC1 dan pastikan PC1 dan PC2 bisa berinternetan. Jadi kita coba dulu, di sini kita ping saja ke domain google.com, apakah bisa? Bisa, untuk PC1. Jika sudah bisa ping ke domain google.com, seharusnya kita sudah bisa melakukan internetan. Begitu juga dengan PC2, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk internetannya. Jadi kini kita disediakan browser, virtual mesin PC-nya kita buka. Lalu sini kita klik aja google.co.id misalnya. Ini juga google.co.id. Maka di sini untuk website dari google.com telah berhasil dibuka. Yang menandakan
menandakan bahwa PC1 dan PC2 sudah bisa berinternetan. Lalu pastikan PC1 dan PC2 bisa ngeping ke router. Karena pada PC1 menggunakan IP gateway 2.254, maka kita ngeping ke router dengan menggunakan IP tersebut. Ping 192.168.124. Maka bisa untuk di PC1, begitu juga dengan PC2. 192.168.254 bisa berhasil. Langkah kedua atau pengecekan kedua telah berhasil. Yang terakhir adalah pastikan PC host atau PC public itu bisa masuk dengan router dengan menggunakan IP Winbox. Sebelum kita lanjut ke PC3, alangkah baiknya kita mengecek dulu pada sini di PC3 di network configuration-nya. Di sini kita ganti adapter satunya dari generate ke bridge biar langsung generate IP address-nya. Setelah di setting, kita kembali ke PC3, kita buka PC1, maka kita lihat untuk di sini kan kalau misalnya dari PC3 ke router, maka harus melalui IP pada ether 1 di mikrotik, maka kita harus cek berapa IP tersebut. Jadi kita klik IP address. Di sini kita dapat lihat dengan interface-nya ether 1 dengan IP berikut. Maka dari itu kita mengakses router dengan menggunakan IP tersebut. Di sini 192.168.13.74, maka kita bisa langsung mengakses mikrotik dari routernya dan menandakan langkah ini sudah berhasil. Lalu di sini kita akan melakukan pengujian firewall, di mana pada opsi 2A membuat firewall filter agar PC2 tidak dapat berinternet. Maka kita lakukan saja konfigurasi untuk firewallnya di PC3 atau PC public. Di sini membuat PC2 agar tidak dapat berinternet, maka kita harus di sini kalau kita ingin membuat filter rules, yang pertama kita harus klik tambah, maka dia akan munculkan di sini chain-nya. Dia ada terdapat 3 chain, yaitu forward, input, dan output. Lalu di sini source address-nya, atau misalnya kita pengen ngeblok di PC dengan IP berapa, lalu kita kasih action-nya. Kalau misalnya accept berarti tidak diterima, drop berarti kita tolak. Jadi di sini saya sudah buatkan, kita nyalakan dulu. Di sini ada action drop-nya dengan chain input. Seharusnya di sini chain-nya tidak input, melainkan adalah forward. Dengan source address yaitu PC2 dengan IP address-nya adalah 192.168.1.2. Action-nya adalah drop, apply OK. Maka kita kembali ke PC2. Kita buka Mozilla-nya. Tunggu sebentar. Kita klik domain google.co.id. Kita bisa. Oke, karena ini loadingnya sudah lama, seharusnya dia cepat mengindikasikan bahwa firewall kita telah berhasil. Jika ditunggu saja, nanti dia akan muncul page kalau unable to connect atau tidak bisa mengakses domain google.co.id. Sebelumnya saya menjelaskan mengapa ini kita sebut menggunakan chain forward, karena pada chain forward ada kegunaannya adalah data yang melewati router tidak bisa, misalnya kegunaannya itu adalah untuk mengatur lalu lintas antar komputer di jaringan atau komputer lokal ke internet.
Jadi di sini dia akan memblokir akses dari komputer, misalnya dari komputer lokal ke internet. Kalau ingin berinternetan, tidak bisa berinternetan, maka diblok menggunakan firewall dengan chain forward. Di sini dia terus connecting yang menandakan berarti tidak berhasil. Oke, selanjutnya adalah kita matikan disable. Buat firewall filter agar PC1 tidak dapat booking ke router. Di sini kalau ingin menjalankan perintah seperti itu, kalau kita klik plus, selanjutnya chain-nya adalah kita pilih ke input. Kenapa input? Karena chain input ini dia mekanismenya itu adalah dari PC ataupun dari internet menuju ke router itu. Karena di sini instruksinya adalah supaya tidak bisa ngeping ke router, berarti dia akan menuju ke router itu, sehingga kita menggunakan chain input. Lalu di sini source address-nya kita gunakan IP address-nya aja, yaitu 192.168.1.1, yang mana sudah saya setting di sini. 192.168.1.1 dengan action-nya adalah drop, karena supaya tidak bisa ngeping ke router. Kita klik apply OK, lalu kita nyalakan di sini. Kita buka PC1, kita coba ping routernya 192.168.125. Maka tidak bisa ngeping ke routernya. Di sini dia akan munculkan request timeout. Oke, kita matikan. Kalau dimatikan berarti dia bisa. Ping 192.168.125. Bisa. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah buat firewall agar PC host atau PC public tidak dapat masuk ke IP Winbox. Jadi karena PC3 ini adalah PC publiknya, maka kita tutup dulu mikrotiknya, lalu kita setting mikrotik di firewall di mikrotiknya dengan menggunakan PC1. Lalu di sini saya sudah buka, kita masuk ke menu IP firewall, dan di sini adalah konfigurasi untuk angka ketiga. Jadi supaya tidak bisa mungkin konfigurasi Winbox-nya, berarti dia akan menuju ke router sehingga kita menggunakan chain input. Karena di sini supaya saya semua akses dari public itu ke blok, maka di sini menggunakan protokol TCP yang dimana dengan destination port-nya adalah 8291. Ini adalah port untuk ke Winbox-nya. Dengan interface-nya, nah di sini kita bisa lihat interface yang menuju ke router dari public adalah Ether1, sehingga in interface-nya adalah Ether1. Dengan action-nya supaya tidak bisa mengakses, berarti kita menggunakan action drop. Setelah itu kita klik apply OK, kita nyalakan dulu yang ini, lalu kita buka Winbox dengan menggunakan IP Winbox yang sudah kita dapatkan dari sini. Bisa kita klik connect, maka dia tidak akan bisa memasuki Winbox-nya. Di sini kita bisa lihat ini adalah port 8291 adalah port untuk mengakses Winbox-nya. Oke, tidak bisa masuk, kita loading lama tapi tidak bisa masuk. Oke, sip. Baik, demikian untuk praktikum firewall dengan menggunakan KNS3 dan juga Oracle VirtualBox sebagai tools pendukungnya. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan di dalam penyampaian kata di dalam praktikum kali ini. Akhir kata, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.